Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20, program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak, mempersembahkan sebuah video presentasi yang membahas topik Sistem Informasi Manajemen dan Keamanan Sistem. Strategi perlindungan aset informasi di era digital. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemahaman kami terhadap pentingnya keamanan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen, khususnya dalam menghadapi tantangan dan ancaman teknologi informasi yang terus berkembang di era digital saat ini. Adapun anggota kelompok 20 yang terlibat dalam penyusunan dan penyampaian materi ini adalah Adinda Pentinur Mayori dengan NIM 231220072, Angela Alicia Nadia dengan NIM 231220062, serta Senia Aprisa dengan NIM 231220043. Kami berharap materi yang akan kami sampaikan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang komprehensif mengenai strategi perlindungan aset informasi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan memulai pemaparan materi presentasi ini secara sistematis dan terstruktur, sesuai dengan pokok pembahasan yang telah saya siapkan. Pendahuluan dan urgensi. Keamanan sistem informasi manajemen menjadi isu krusial di era digital ini. SIM merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, ancaman cyber pun semakin kompleks. Oleh karena itu, keamanan menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan stabilitas organisasi. Lalu ada pilar keamanan utama atau CIA Triad. Dalam menjaga keamanan sistem informasi, kami berpegang pada 3 pilar utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu 1. Confidentiality atau kerahasiaan. Memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Lalu, integrity atau integritas, menjamin bahwa data tetap akurat dan tidak mengalami modifikasi yang tidak sah. Yang terakhir, availability atau ketersediaan, memastikan bahwa sistem selalu siap digunakan saat dibutuhkan dan terhindar dari gangguan yang dapat menghambat operasional. Strategi enkripsi data. Strategi pertama yang kami usulkan adalah enkripsi data. Kami mengimplementasikan standar AES 256 untuk melindungi database, protokol TLS 1.3 untuk mengamankan jalur transmisi data, serta teknik hashing SHA 256 untuk mengamankan kata sandi pengguna. Dengan demikian, sistem tidak menyimpan kata sandi dalam format aslinya, sehingga meminimalkan risiko kebocoran informasi. Lalu ada manajemen hak akses. Manajemen hak akses juga merupakan aspek penting dalam keamanan sistem. Kami mengusulkan penggunaan Role Based Access Control atau RBAC, yaitu pemberian hak akses berdasarkan peran atau jabatan dalam organisasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dari ancaman internal. Selain itu, kami juga merekomendasikan penerapan Multi-Factor Authentication atau MFA untuk mencegah akses ilegal melalui proses verifikasi berlapis. Selanjutnya, analisis risiko dan mitigasi. Kami juga melakukan analisis risiko yang komprehensif, mencakup identifikasi aset-aset informasi yang kritikal dan potensi ancaman cyber yang mungkin terjadi.
Untuk menghadapi insiden yang tidak terduga, penyusunan Disaster Recovery Plan atau DRP menjadi sangat penting agar sistem dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif. Perlindungan privasi dan regulasi. Dalam konteks hukum, sistem informasi harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, kami menerapkan prinsip data minimization dan privacy by design, yaitu mengintegrasikan fitur-fitur privacy sejak awal perancangan dan pengembangan sistem. Lanjut ke rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan 4 langkah strategis, yaitu yang pertama, investasi pada teknologi keamanan yang mutakhir dan pelatihan sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan audit keamanan dan penetration testing secara berkala. Lalu yang ketiga, menjaga transparansi kebijakan privasi kepada pengguna. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa Disaster Recovery Plan atau DRP selalu siap diimplementasikan apabila terjadi insiden. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keamanan sistem informasi manajemen bukanlah sekedar beban biaya tambahan, melainkan merupakan investasi strategis jangka panjang yang esensial. Investasi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengguna, melindungi aset informasi, dan menjamin stabilitas organisasi. Dan tidak terasa, kita sudah memasuki sesi penutup. Demikianlah presentasi video dari kelompok kami. Keamanan informasi dimulai dari kesadaran kita bersama. Mari kita bangun ekosistem digital yang lebih aman, kuat, dan terpercaya. Seperti yang pernah dikatakan, safety is not a gadget, but a state of mind. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.